Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hakikat pendidik. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rena Istiqomah, lalu yang kedua ada saya sendiri, Rizky Adityansyah. Yang ketiga ada Tarisa Artamevia, lalu yang keempat ada Siti Hoirunisa, yang kelima ada Safira Gustian, lalu yang keenam ada Zamilah Nur Hayadi, dan yang terakhir ada Zahra Fadilah. Nah, poin-poin apa saja sih yang akan dijelaskan dalam presentasi kali ini? Nah, poin yang pertama itu adalah pendidik harus menyamakan diri seolah-olah berperan sebagai sahabat bagi anak didiknya. Lalu poin yang kedua adalah pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Lalu poin yang ketiga, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh pendidik? Dan poin yang terakhir adalah apa sih peran seorang pendidik? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra Fadilah. Pendidik harus menyamakan diri seolah-olah berperan sebagai sahabat bagi anak didik. Guru tidak hanya memiliki peran sebagai pendidik, namun guru harus mampu hadir menjadi teman atau sahabat bagi peserta didiknya selama berada di sekolah. Peran guru dalam menciptakan sekolah ramah anak sangat penting. Jika guru sudah memposisikan diri tidak hanya sebagai pendidik, maka kehadirannya akan sangat dirindukan oleh anak-anak. Yang dimaksud anak senang adalah sekolah ramah anak bisa membuat anak-anak atau peserta didik merasa senang selama berada di sekolah. Mereka akan menganggap sekolah menjadi rumah keduanya, sehingga mereka menikmati belajar seperti mereka menikmati bermain. Sedangkan yang dimaksud guru tenang adalah di mana guru bisa dengan tenang memberikan pembelajaran. Perasaan yang tenang ini hadir karena siswa-siswanya dengan riang gembira menerima pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator penting dalam kota layak anak. Maka itu, pemerintah terus mendorong di seluruh satuan pendidikan harus mampu mewujudkan sekolah ramah anak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sebelumnya sudah disebutkan sekolah ramah anak. Nah, apa sih sekolah ramah anak ini? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk bagaimana mekanisme pengaduan dan penanganan kasus di satuan pendidikan tersebut berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Hoirunisa. Yang selanjutnya yaitu menjadi teladan bagi yang baik bagi anak didik. Selanjutnya, pada dasarnya, perilaku yang dapat ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah, guru harus dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru. Teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengaruh yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat. Jadi, keteladanan guru yang baik adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang terkait dengan akhlak yang moral yang patut dijadikan contoh bagi siswa. Menjadi guru teladan merupakan suatu proses pembelajaran seorang guru untuk mendapatkan kesempurnaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu yang dimilikinya. Secara sederhana, menjadi guru teladan adalah kemampuan seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan dengan cara memberdayakan diri agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang guru mampu meningkatkan kemampuan fungsi,
panca indera dan otak bersinergi dan kemampuan intuisi dan hatinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki guru, yang dimiliki pendidik. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan berperilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik atau guru, atau dosen dalam melakukan tugas keprofesionalan. Dr. Akmal Hawi mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi perguruannya. Kompetensi tersebut dapat dinilai dan sangat penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Demikian pula dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik. Untuk menjadi pendidik yang profesional, tentunya harus memiliki kompetensi keguruan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam pasal 28 ayat 3 PP RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berupa kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan bagi seorang guru. Hal ini merupakan modal dasar untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional menurut ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah, sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Dalam konteks profesionalisme mengajar, menurut Ibe Situmorang dan Winarno mengemukakan secara umum, seorang guru dikatakan profesional paling tidak harus menguasai 2 hal, yaitu pertama menguasai materi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, menguasai cara mengajar dengan baik. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama, dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, atau orang tua wali, maupun dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada peran seorang pendidik. Peran tenaga pendidik yaitu yang pertama mampu menemukan pembawaan atau bakat peserta didiknya. Yang kedua mampu menolong peserta didiknya dalam perkembangannya. Yang ketiga mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didiknya. Yang keempat mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didiknya. Yang kelima, mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikannya. Yang keenam, mampu memahami bakat bawaan para peserta didiknya dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri. Yang ketujuh, mampu dan pandai berintrospeksi diri. Yang ke-8, pendidik harus pandai memilih metode atau teknik pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didiknya serta lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada guru sebagai pendidik harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua ada guru sebagai pengajar. Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang update dan tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga ada guru sebagai pembimbing. Dapat ibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat ada guru sebagai pengarah harus mengarahkan bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir ada guru sebagai pelatih. Di dalam proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Guru sebagai penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.